Alasan pembenar yang keempat atau yang terakhir adalah pembelaan terpaksa atau nowhere. Tercantum dalam pasal 34 ya, KUHP yang baru, yang menyebutkan bahwa setiap orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan karena adanya pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain. Pembelaan terpaksa atau nowhere mensyaratkan adanya 4 keadaan. Yang pertama, harus ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum yang bersifat seketika. Yang kedua, pembelaan dilakukan karena tidak ada jalan lain untuk menghalau serangan. Yang ketiga, pembelaan hanya dapat dilakukan terhadap kepentingan yang ditentukan secara limitatif, yaitu kepentingan hukum diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan atau harta benda. Dan yang keempat, asas proporsionalitas, yaitu keseimbangan antara pembelaan yang dilakukan dengan serangan yang dihadapi atau serangan yang diterima. Perbuatan pembelaan terpaksa atau nowhere artinya terlebih dahulu harus ada hal-hal yang memaksa seseorang untuk melakukan perbuatannya. Pembelaan terpaksa harus dilakukan seketika itu, yaitu saat melihat adanya serangan atau ancaman serangan. Saat melakukan pembelaan tidak boleh ada jarak waktu yang terlalu lama. Begitu seseorang mengetahui adanya serangan, dia langsung melakukan pembelaan untuk mempertahankan diri dari serangan atau ancaman serangan yang ditujukan kepadanya. Seseorang dibolehkan melakukan perbuatan pembelaan bukan saja pada saat ia mengetahui atau mengalami ancaman serangan yang terjadi pada saat itu, melainkan pembelaan itu boleh dilakukan ketika baru mendapat ancaman. Terdapat 3 hal yang harus diperhatikan pada pembelaan terpaksa atau nowhere. Yang pertama, harus ada serangan atau ancaman serangan terlebih dahulu. Yang kedua, tidak ada jalan lain untuk menghalau serangan atau ancaman serangan pada saat itu. Dan yang ketiga, pembelaan terpaksa atau nowhere ini harus seimbang dengan sifat ancaman serangan atau serangan tersebut. Selain itu, terdapat 3 kepentingan yang dapat dilakukan pada pembelaan terpaksa atau nowhere oleh seseorang yang mengetahui atau mengalami serangan atau ancaman serangan dari orang lain. Yang pertama, yaitu kepentingan diri atau badan orang. Yang kedua, kepentingan kehormatan kesusilaan. Dan yang ketiga, kepentingan harta benda, baik harta benda diri sendiri maupun harta benda orang lain. Contoh dari perbuatan pembelaan terpaksa atau nowhere ini, misalnya saya sedang nongkrong di warung kopi, tiba-tiba ada segerombolan orang yang menghampiri saya kemudian berniat untuk merampas handphone saya dengan menggunakan kekerasan, senjata tajam misalnya. Kemudian mereka melakukan kekerasan terhadap saya dan saya terpojok. Pada saat saya jatuh, saya melihat adanya pisau yang tergeletak di meja tempat saya ngopi tersebut. Tanpa ada jeda waktu, saya mengambil pisau tersebut, saya melakukan pembelaan terpaksa dengan cara menusukkan pisau yang saya ambil tersebut kepada orang-orang yang menyerang saya. Pada situasi seperti ini, dalam sikap batin saya terdapat 2 pilihan. Apakah saya akan membiarkan saja orang-orang tersebut melakukan serangan terhadap saya yang bisa mengakibatkan saya mengalami luka atau bahkan meninggal, dan harta benda saya berupa handphone diambil, atau saya melakukan pembelaan dengan cara menusukkan pisau yang saya dapatkan ketika saya terjatuh. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk menusukkan pisau tersebut kepada orang-orang yang melakukan penyerangan terhadap saya. Jadi meskipun
Orang-orang tersebut mengalami luka tusuk, bahkan ada yang meninggal akibat perbuatan saya tidak dapat dipidana karena melakukan pembelaan terpaksa atau nonware untuk menyelamatkan diri sendiri dan harta benda milik sendiri. Demikian terkait dengan pembelaan terpaksa atau nonware yang merupakan salah satu alasan pembenar dalam KUHP yang baru. Demikian, terima kasih.